Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, coba jawab pelan-pelan dalam hati sekarang juga. Siapa di antara Bapak, Ibu yang setiap bangun sahur atau setelah salat subuh refleks, langsung meraih handphone, membuka mobile banking, lalu menatap layar beberapa detik lebih lama dari biasanya, berharap ada angka tambahan yang tiba-tiba muncul di rekening? Siapa yang diam-diam menunggu kabar tentang THR 2026 sambil terus bertanya, kapan ya cairnya? Lebaran terasa makin dekat, kebutuhan makin banyak, tapi pengumuman resmi yang benar-benar menenangkan rasanya masih dinanti. Kalau Bapak Ibu termasuk yang sedang harap-harap cemas, tenang, Bapak Ibu tidak sendirian, dan karena itu pembahasan hari ini sangat penting. Kita tidak akan mengulang rumor, tidak akan menyebarkan kabar berantai yang sumbernya tidak jelas, dan tidak akan membuat harapan palsu. Kita akan merapikan informasi yang ada, menyusunnya runtut, pelan, dan jelas supaya Bapak Ibu tidak kebingungan, tidak keblinger, dan tidak terseret arus broadcast yang sering bikin jantung naik turun. Pembaruan ini kita tarik pada Rabu, 25 Februari 2026. Artinya, kita sedang berada tepat di momen yang sensitif. Minggu pertama Ramadan sudah berjalan, suasana puasa baru mulai terasa, tapi kebutuhan rumah tangga seringkali langsung meningkat. Di banyak tempat, harga bahan pokok mulai terasa naik pelan-pelan. Daftar belanja seperti makin panjang, kebutuhan lebaran mulai muncul satu persatu. Anak-anak mungkin mulai bertanya, ayah, ibu, nanti beli baju baru kan? Cucu mungkin sudah mulai tersenyum-senyum membayangkan amplop Idul Fitri. Di sisi lain, banyak juga yang diam-diam menahan diri, bukan karena tidak mau, tapi karena ingin memastikan perencanaan keuangan tetap aman. Apalagi kalau ada kebutuhan kesehatan, kebutuhan sekolah, cicilan, atau persiapan mudik. Di tengah suasana seperti ini, kabar THR tentu terasa seperti angin segar. Bukan semata soal uang tambahan, tapi soal rasa aman, soal kemampuan mengatur kebutuhan, dan soal kepastian. Saya bisa melewati Ramadan sampai Lebaran dengan lebih tenang. Sekarang kita masuk ke inti yang paling banyak ditanyakan. Siapa yang akan mengumumkan, kapan pengumuman itu disampaikan, dan kapan pencairan benar-benar mulai bergerak. Informasi yang menjadi perhatian besar adalah bahwa pengumuman THR 2026 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan disebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini penting karena ketika sebuah kebijakan disampaikan langsung oleh Presiden, biasanya itu menandakan kebijakan sudah berada di tahap akhir, tinggal menunggu momen penyampaian resmi kepada publik. Dalam pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada forum APBN, disampaikan bahwa proses pencairan sedang disiapkan dan pengumuman resmi akan disampaikan oleh Presiden. Artinya, Kementerian Teknis menyiapkan anggaran dan mekanisme, sementara kepastian yang disampaikan ke masyarakat akan disampaikan langsung oleh Kepala Negara. Bapak, Ibu, di titik ini sering sekali terjadi salah paham. Begitu mendengar kalimat sedang disiapkan, sebagian orang langsung menyimpulkan berarti pasti cair hari ini juga. Padahal dalam urusan administrasi negara, ada tahapan yang harus lengkap. Ada yang disebut sinyal kebijakan, ada yang disebut kepastian eksekusi. Sinyal kebijakan terlihat dari pernyataan pejabat, kesiapan anggaran, dan penyebutan angka penerima. Kepastian eksekusi terlihat dari pengumuman resmi dan dimulainya penyaluran yang benar-benar masuk ke sistem bank penyalur, hingga akhirnya masuk ke rekening masing-masing penerima. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu belum melihat dana masuk, itu tidak otomatis berarti tidak jadi. Bisa jadi memang masih menunggu pengumuman resmi, sementara proses teknis di belakang layar sudah bergerak. Lalu muncul pertanyaan yang sangat wajar, kenapa pengumuman harus langsung dari Presiden? Biasanya karena dua hal. Pertama, ini menyangkut jumlah penerima yang sangat besar, jutaan orang, sehingga dampaknya luas dan publik membutuhkan kepastian dari sumber tertinggi. Kedua, ini menyangkut anggaran yang nilainya juga sangat besar. Disebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sekitar 55 triliun untuk THR 2026 bagi sekitar 10,5 juta penerima yang terdiri dari ASN, PNS, TNI, Polri, serta para pensiunan. Angka ini bukan angka kecil, ini komitmen fiskal yang besar. Maka wajar jika pemerintah ingin penyampaiannya rapi, satu pintu, tidak simpang siur, dan betul-betul menenangkan masyarakat. Namun kita juga harus objektif. Per 25 Februari 2026, yang paling ditunggu banyak orang adalah pernyataan resmi Presiden yang menjelaskan detail. Mulai kapan, komponen apa saja, siapa saja yang menerima, dan bagaimana skema pencairannya. Disinilah biasanya muncul dua reaksi yang sama-sama manusiawi. Ada yang langsung optimis, kalau anggaran sudah disiapkan pasti cair sebentar lagi.
Ada juga yang khawatir, jangan-jangan berubah, jangan-jangan mundur. Keduanya wajar. Tetapi agar Bapak, Ibu tidak terombang-ambing emosi, kita rapikan cara berpikirnya. Kalau sinyal kebijakan sudah kuat, itu menenangkan. Tapi kepastian final tetap menunggu pengumuman resmi. Dan begitu pengumuman resmi keluar, biasanya jalur eksekusi akan lebih seragam, instansi lebih percaya diri bergerak, bank penyalur juga menjalankan mekanisme sesuai instruksi yang sudah jelas. Sekarang kita masuk ke informasi yang paling membuat banyak orang menandai kalender. Dalam informasi yang beredar, pencairan THR direncanakan mulai minggu pertama puasa, dan bahkan disebut lebih spesifik dimulai pada Kamis, 26 Februari 2026, dengan catatan pencairan dilakukan secara bertahap. Kata bertahap ini sangat penting, bertahap artinya tidak serentak, tidak semua rekening akan terisi pada menit yang sama, tidak semua instansi bergerak pada jam yang sama, dan tidak semua wilayah memproses dengan kecepatan identik. Dalam transfer massal, proses sering dilakukan dalam batch. Ada yang masuk pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang baru terlihat di hari berikutnya. Maka kalau Bapak Ibu mendengar tanggal 26 Februari sebagai awal, jangan membayangkan tanggal 26 pukul 08.00, semua orang langsung dapat notifikasi. Yang lebih realistis adalah tanggal itu menjadi titik start proses penyaluran, lalu dana bergerak bertahap sesuai alur instansi dan sistem perbankan. Selain itu penting juga dipahami bahwa mekanisme pencairan antara pensiunan dan ASN aktif seringkali berbeda dari sisi ritme dan administrasi. Untuk pensiunan, mekanisme penyaluran biasanya relatif lebih stabil, karena jalur pembayaran pensiun berjalan rutin setiap bulan melalui bank penyalur yang sudah ditetapkan. Data penerima cenderung lebih tetap karena statusnya pensiun, sehingga sistem tinggal menambahkan komponen THR sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, pada beberapa tahun, pensiunan sering terlihat menerima lebih cepat atau setidaknya lebih konsisten. Sedangkan untuk ASN aktif, terutama di daerah, prosesnya bisa lebih panjang karena ada alur administrasi internal instansi, sinkronisasi data pegawai, pengajuan dan verifikasi, serta kesiapan sistem pembayaran di masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah. Jadi kalau nanti ada perbedaan waktu, Bapak Ibu jangan langsung membandingkan secara emosional. Kalau tetangga di instansi A sudah cair lebih dulu, bukan berarti instansi B tidak dapat. Seringkali itu hanya perbedaan waktu proses administratif. Bapak Ibu, mari kita bicara jujur. Salah satu penyebab kecemasan terbesar menjelang THR bukan hanya menunggu uangnya, tapi menunggu kepastian. Saya harus siap apa? Banyak yang merasa seperti tidak punya kendali, seolah hanya bisa menunggu. Padahal ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu kendalikan agar proses berjalan lancar dari sisi pribadi. Pastikan rekening yang dipakai untuk menerima pensiun atau gaji itu aktif. Jangan sampai rekening lama tidak dipakai, berisiko dorman, atau bermasalah. Pastikan data identitas sesuai, terutama kesesuaian nama di rekening dengan data yang tercatat resmi. Kadang hal kecil seperti perbedaan satu huruf saja bisa memunculkan kendala verifikasi pada sistem tertentu. Bagi ASN aktif, penting juga untuk mengikuti pengumuman internal instansi karena kadang ada tahapan administrasi yang memerlukan konfirmasi atau penyesuaian data. Dan yang paling penting, pantau informasi dari kanal resmi, bukan dari broadcast yang panjang tapi tidak menyertakan rujukan jelas. Sekarang kita bahas poin penting lain yang sering ditanyakan, yaitu THR sektor swasta. Banyak orang lupa bahwa yang menunggu THR bukan hanya ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, tetapi pekerja swasta juga. Dan untuk pekerja swasta, hak THR memiliki dasar aturan yang tegas. Mengacu pada ketentuan yang sering dirujuk, THR keagamaan wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil. Aturan ini berlaku bagi pekerja tetap maupun pekerja kontrak yang memenuhi syarat masa kerja. Rumus yang umum dipahami juga jelas. Jika masa kerja 12 bulan atau lebih, THR biasanya sebesar 1 bulan upah. Kalau masa kerja di bawah 12 bulan, perhitungannya proporsional. Masa kerja dibagi 12, lalu dikalikan 1 bulan upah. Upah yang dimaksud biasanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan perusahaan. Dan batas waktunya yang paling sering ditunggu adalah bahwa THR swasta wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Lalu orang bertanya, Idul Fitri 2026 kira-kira jatuh kapan? Dalam pembahasan yang beredar disebutkan perkiraan 19 atau 20 Maret 2026.
Maka kalau memakai patokan paling lambat 7 hari sebelum, batas maksimal pembayaran THR swasta kira-kira berada di sekitar 11 atau 12 Maret 2026. Ini penting dipahami agar pekerja swasta tidak bingung dan tidak mudah ditakut-takuti. Kalau ada perusahaan yang menunda tanpa alasan yang sah hingga melewati batas, itu bisa dianggap pelanggaran. Dalam narasi yang beredar juga disebutkan adanya sanksi denda 5% dari total kewajiban bila perusahaan terlambat membayar THR. Pesan besarnya sederhana, THR bukan bonus sukarela, bukan hadiah, tetapi kewajiban. Maka pekerja berhak menanyakan, berhak mendapatkan kepastian, dan jika perlu menempuh jalur yang tepat tanpa harus terpancing emosi atau ribut di grup. Sekarang kita kembali fokus ke THR ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, karena disitulah puncak ketegangan biasanya terjadi menjelang tanggal yang ramai dibicarakan. Banyak orang bertanya, kalau benar mulai 26 Februari 2026, kenapa sekarang belum diumumkan? Pertanyaan ini wajar. Secara logika, komunikasi publik memang masuk akal bila pengumuman dilakukan sebelum penyaluran dimulai, karena pemerintah tentu ingin masyarakat mendapatkan kepastian. Namun dalam praktik, pengumuman resmi dan proses teknis di belakang layar bisa berjalan beriringan. Ada kalanya sistem administrasi sudah berjalan, anggaran sudah siap, data sudah disinkron, tetapi momen pengumuman ke publik dipilih pada waktu tertentu. Yang penting untuk diingat, sampai 25 Februari 2026, yang menjadi pegangan paling kuat adalah pernyataan pejabat terkait bahwa proses sedang disiapkan dan pengumuman resmi akan disampaikan oleh Presiden. Tetapi Bapak Ibu, kita juga perlu menghindari satu jebakan yang hampir selalu berulang setiap tahun, jebakan tanggal sakral. Begitu sebuah tanggal beredar, orang menganggap tanggal itu pasti serentak untuk semua. Lalu ketika pada jam tertentu belum masuk, orang panik, menyimpulkan ditunda, lalu menyebarkan kabar kemana-mana, padahal bisa saja prosesnya memang bertahap. Maka sikap yang paling sehat adalah memahami skenario realistis. Bisa saja pengumuman resmi keluar, lalu penyaluran mulai bergerak, beberapa rekening mulai terisi di tanggal yang disebut, kemudian menyusul batch berikutnya. Bisa juga pengumuman keluar tetapi penyaluran terlihat bergeser jam atau hari untuk sebagian penerima karena faktor teknis perbankan dan administrasi instansi. Dan ada juga kemungkinan sebagian kecil penerima mengalami kendala data atau verifikasi sehingga perlu klarifikasi dulu. 3 skenario ini masih wajar dalam sistem sebesar jutaan penerima. Yang tidak sehat adalah panik lalu menganggap gagal hanya karena belum masuk pada jam yang kita harapkan. Bapak Ibu, ada satu kebiasaan yang tanpa sadar membuat stres makin tinggi, yaitu mengecek rekening tiap 1 jam. Kita paham, ini manusiawi. Tapi secara psikologis melelahkan dan secara praktis tidak mempercepat. Kalau sistem masih dalam proses, bisa saja belum terlihat di pagi hari. Tetapi masuk di siang atau sore, atau baru terlihat besok. Maka lebih baik tetapkan pola cek yang wajar. Misalnya cek sekali di pagi hari dan sekali di sore hari, sambil tetap memantau informasi resmi dari instansi atau bank penyalur. Karena kalau transfer masuk, tetap akan terlihat. Kalau belum masuk, mengecek 100 kali pun hasilnya sama. Simpan energi untuk hal yang penting, memastikan data benar dan menghindari penipuan. Nah, bicara penipuan, menjelang THR hampir selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Polanya sering mirip. Mereka mengaku petugas, mengaku bisa bantu percepat, mengaku bisa cek status khusus, mengaku punya jalur tertentu, lalu ujungnya meminta data sensitif, meminta OTP, atau meminta transfer biaya administrasi. Tolong pegang prinsip sederhana, tidak ada jalur resmi yang meminta OTP, tidak ada petugas resmi yang meminta Bapak, Ibu mentransfer uang untuk mempercepat THR. THR itu proses sistem, bukan proses perantara. Kalau ada yang mengatasnamakan instansi, lalu meminta OTP atau meminta Bapak, Ibu klik tautan aneh atau meminta transfer biaya, hentikan komunikasi saat itu juga. Lebih baik curiga daripada menyesal. Banyak korban penipuan bukan karena tidak pintar, tetapi karena sedang cemas, sedang berharap sehingga lengah. Sekarang mari kita bahas pertanyaan lain yang juga sering muncul, yaitu apakah nominal THR sama untuk semua? Jawabannya tidak sama dan itu normal. Untuk ASN aktif, besaran THR biasanya berkaitan dengan gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pensiunan, besaran menyesuaikan komponen pensiun yang diterima sesuai peraturan. Golongan lebih tinggi berbeda dengan golongan lebih rendah.
Masa kerja, jabatan, dan komponen yang melekat juga memengaruhi besaran. Jadi jangan ukur kepastian dari nominal orang lain. Ukur kepastian dari ketentuan dan hak pribadi masing-masing. Kalau ada keraguan, cara yang benar adalah menanyakan lewat kanal resmi, bukan memvonis dari chat grup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu apa yang harus dilakukan jika tanggal yang ramai disebut sudah lewat tetapi dana belum masuk. Pertama, kembali ke kata kunci, bertahap. Jadi jika tanggal 26 atau hari-hari awal penyaluran belum masuk pada jam tertentu, itu belum otomatis masalah. Perbedaan jam bahkan perbedaan 1 sampai 3 hari masih bisa terjadi dalam penyaluran besar. Langkah pertama adalah memastikan status rekening. Pastikan rekening aktif dan tidak bermasalah. Kadang ada situasi kartu terblokir, rekening dorman, aplikasi mobile banking, gangguan atau bank sedang pemeliharaan sistem. Langkah kedua, untuk ASN aktif, pantau informasi internal instansi, karena bisa jadi proses administrasi masih berjalan. Kadang dana sudah disiapkan, tetapi proses di level satker atau daerah belum selesai. Langkah ketiga, bagi pensiunan, pola penyaluran biasanya mengikuti mekanisme bank penyalur yang rutin. Jika ada kendala, bank penyalur atau layanan resmi biasanya dapat memberi arahan. Langkah keempat, jika sudah beberapa hari dan belum masuk, lakukan pengecekan terstruktur. Cek kanal resmi pemerintah atau instansi, hubungi layanan bank penyalur, dan siapkan dokumen bila diminta klarifikasi. Yang paling tidak disarankan adalah panik lalu menyebarkan info gagal cair tanpa bukti, karena itu hanya menambah kepanikan orang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kita juga perlu melihat konteks kebijakan yang lebih luas. Pemerintah biasanya berusaha mencairkan THR lebih awal karena Ramadan memicu peningkatan konsumsi. Kebutuhan rumah tangga bertambah, persiapan mudik, zakat, sedekah, hingga kebutuhan lebaran semuanya membutuhkan dana. THR yang cair lebih awal bukan hanya membantu aparatur dan pensiunan, tetapi juga mendorong ekonomi lokal. Warung, pasar, pedagang kecil, jasa transportasi, semuanya merasakan dampaknya. Karena itu, secara logika kebijakan, pemerintah memiliki kepentingan agar penyaluran berjalan tepat waktu. Tetapi karena ini kebijakan besar, proses administrasinya juga harus rapi. Maka wajar bila pengumuman resmi Presiden menjadi momen kunci yang paling ditunggu, karena setelah itu publik punya pegangan yang seragam dan tidak mudah digoyang rumor. Sekarang mari kita rangkum dengan bahasa yang paling sederhana agar semuanya terkunci di kepala. Pertama, sinyal kebijakan yang disampaikan adalah pengumuman THR 2026 untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan akan disampaikan langsung oleh Presiden, sementara proses teknis disiapkan oleh kementerian terkait. Kedua, rencana penyaluran disebut dimulai pada minggu pertama puasa, dan tanggal yang ramai disebut sebagai awal penyaluran bertahap adalah Kamis, 26 Februari 2026, sehingga wajar bila banyak yang menunggu momen ini dengan penuh harap. Ketiga, pencairan bertahap berarti tidak serentak, jadi perbedaan waktu antar instansi, antar wilayah, bahkan antar rekening masih bisa terjadi karena faktor administrasi dan perbankan. Keempat, untuk pekerja swasta, THR adalah kewajiban, tidak boleh dicicil, dan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Idul Fitri dengan perhitungan sesuai masa kerja. Kelima, yang paling bisa Bapak, Ibu lakukan sekarang adalah memastikan rekening aktif, data sesuai, memantau kanal resmi, dan waspada penipuan yang meminta data sensitif. Bapak, Ibu, di momen seperti ini, yang paling menenangkan bukan hanya kabar kapan cair, tetapi cara menunggu yang sehat. Tenang bukan berarti pasif, tenang berarti fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, sambil memahami bahwa hal besar memang ada prosesnya. Jangan biarkan pesan berantai yang tidak jelas sumbernya menguras energi dan mengganggu ibadah Ramadan. Jangan biarkan kabar katanya mengalahkan informasi resmi. Jika pengumuman resmi Presiden keluar, maka semuanya akan lebih jelas. Dan ketika proses penyaluran mulai bergerak, rekening-rekening akan terisi secara bertahap sesuai mekanisme. Jadi jangan panik, jangan terpancing, dan jangan mudah percaya pada kabar yang tidak bisa diverifikasi. Kalau semua berjalan sesuai rencana yang disebutkan, maka momen yang Bapak Ibu tunggu sudah sangat dekat. Semoga pembahasan pada Rabu 25 Februari 2026 ini membuat Bapak Ibu lebih tenang, lebih siap, dan lebih paham harus bersikap bagaimana. Terima kasih sudah menyimak dengan sabar dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.